Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarina Francisca. Saya dari program studi pendidikan agama Islam kelas D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yakni materi Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ana Rosilawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi PAI dasar 2. Langsung saja, saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sih bunyi atau lafaz dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, untuk itu, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling mulia, yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Setelah mengetahui bacaan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja mufrodat atau kosakata dari ayat ini. Bisa dilihat di slide. Ini merupakan mufrodat dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya kita akan mengetahui apa terjemahan dari ayat ini. Terjemahan dari ayat ini yaitu, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari satu laki-laki, yakni bapak kalian Adam, dan satu wanita, yakni ibu kalian Hawa. Maka nasab kalian adalah satu, maka janganlah kalian merendahkan nasab yang lain. Dan kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang menyebar dan banyak, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Bukan untuk merasa paling tinggi, sesungguhnya kedudukan yang paling tinggi didapatkan dengan ketakwaan. Orang yang paling bertakwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala apapun yang kalian perbuat. Tidak ada hal yang luput darinya. Setelah mengetahui terjemahan, kita akan mengetahui bagaimana hukum bacaan atau tajwid dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Di sini, apabila ada matobi'i bertemu dengan alif, ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Setelah itu, ini dinamakan dengan alif lam syamsiah. Karena ada alif lam yang tidak terbaca, yakni tidak memiliki harokat. Selanjutnya ada nun gunnah, ada nun bertasdid. Ini hukum bacaannya dinamakan dengan gunnah. Lalu ada matobi'i, yaitu bacaan panjang. Selanjutnya ini juga sama, yakni gunnah, yaitu nun bertasdid. Sama juga ini merupakan matobi'i karena bacaan panjang. Selanjutnya ini merupakan hukum bacaan qalqalah, yakni qalqalah sugro. Di sini huruf qalqalahnya adalah huruf qaf. Dinamakan qalqalah sugro karena qalqalah ini terdapat di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya ini matobi'i karena di sini ada alif, hukum bacaannya panjang, 2 harokat. Kemudian ini merupakan hukum bacaan idgham mimi karena ada mim mati atau sukun bertemu dengan mim bertasdid. Idgham mim.
atau bisa juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Ini dinamakan dengan ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yakni dha. Selanjutnya, ini merupakan hukum bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan waw. Jadi bacanya zakariu, zakariu wa unsa. Idgham bi gunnah. Selanjutnya, yang di bawah ini juga merupakan hukum bacaan ikhfa hakiki, yakni nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yakni ta. Ini merupakan mad tabi'i karena ada alif. Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Ini juga merupakan mad tabi'i karena sebelum waw mati ada harokat domah. Hukum bacaannya juga 2 harokat. Ini juga sama, yakni idgham bi gunnah. Ada tanwin bertemu dengan waw. Nah, yang ini adalah mad wajib muttasil. Berbeda dengan yang di awal, yakni mad jaiz munfasil. Ada mad tabi'i bertemu dengan alif, sedangkan ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Yang ini merupakan mad tabi'i karena ada alif. Ini juga sama, merupakan mad tabi'i. Ada waw mati, sebelumnya domah. Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Yang ini merupakan gunnah karena ada nun bertasdid. Yang ini merupakan hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yakni dal. Nah, yang ini namanya adalah tafhim. Tafhim adalah lafaz Allah yang dibaca tebal. Sebelum lafaz Allah ini, di depannya adalah berharokat fathah, maka tebal, indallah. Yang ini merupakan mad tabi'i. Ini juga merupakan gunnah karena ada nun bertasdid. Sama juga dengan yang ini merupakan tafhim. Yang ini merupakan mad tabi'i karena ada ya mati sebelumnya kasroh. Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Yang ini merupakan hukum bacaan izhar holqi. Hukum bacaan izhar merupakan hukum bacaan yang kita baca haruslah jelas. Jadi bacanya adalah alimun khabir. Hukum bacaan ini izhar holqi terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yakni kho. Nah, yang ini merupakan hukum bacaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini terjadi apabila mad tabi'i ini berada di ujung kalimat atau ujung ayat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana bacaan atau lafaz dari ayat ini, kita sudah mengetahui juga mufradat, terjemahan, dan hukumnya, hukum bacaan atau tajwid. Selanjutnya, kita akan mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ada beberapa versi yang mengatakan diturunkannya ayat ini. Yang pertama, diriwayatkan oleh Abu Mulaikah pada tahun 8 Hijriah pada saat terjadinya Fatur Makkah. Pada saat itu, Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Lalu, Bilal pun memanjat Ka'bah untuk mengumandangkan azan, berseru kepada kaum muslimin untuk menunaikan sholat berjamaah. Ketika melihat Bilal memanjat Ka'bah, Asad bin Usaid pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku." Kemudian Haris bin Hisham pun berkata, "Sungguh Muhammad telah menemukan orang lain kecuali gagak yang hitam ini." Nah, kata-kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal yang berkulit hitam. Ketika melihat situasi dan kondisi itu, datanglah malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh mereka.
Lalu turunlah ayat ini untuk melarang manusia bersikap sombong tentang kedudukannya, pangkatannya, serta keturunannya. Kita juga dilarang untuk merendahkan kaum miskin. Sebab di sisi Allah yang paling mulia adalah tingkat ketakwaannya. Selanjutnya versi yang kedua, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud tentang peristiwa yang terjadi kepada sahabat Abu Hindin, yaitu sahabat yang berkhidmat kepada Nabi. Pada saat itu Rasulullah mengurus Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan gadis-gadis mereka. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah pantas kami menikahkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka dari situ turunlah ayat ini agar kita tidak mencemooh seseorang karena memandang kedudukannya. Sebab semua sama di sisi Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kandungan apa saja yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang pertama, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, keragaman merupakan sunatullah. Allah menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, keragaman itu bukanlah untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal, bergotong royong, saling bekerja sama, dan saling memberikan manfaat. Yang keempat, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Yang kelima, Allah mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia. Baik dan buruknya manusia, Allah juga mengetahui. Termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap kita terhadap keragaman ini. Yang terakhir, ayat ini mengajarkan kita tentang toleransi dan keberagaman, bekerja sama, serta dapat menghapus adanya diskriminasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa dipertanyakan. Saya ingin bertanya, saya kurang paham tentang majais mutasil dengan mad wajib mutasil. Oke, saya kurang paham dengan itu. Saya akan jawab. Perbedaan majais munfasil dan mad wajib mutasil yang ini. Kalau majais munfasil ini ada mad tabi'i, yang ini makan mad tabi'i, bertemu dengan alif, itu dinamakan dengan majais munfasil. Sedangkan yang mad wajib muttasil, apabila ada mad tabi'i, ini merupakan mad tabi'i, bertemu dengan hamzah, ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Ini merupakan hukum bacaan pada mushaf Indonesia. Jika di Arab, kalau di Arab itu sama-sama bertemu dengan hamzah, namun kalau majais munfasil ini dia hamzah tapi di dalam satu kalimat. Kalau yang mad wajib muttasil hamzah, mad tabi'i bertemu hamzah namun berbeda kalimat. Kalau di mushaf Indonesia itu hamzah dan alif. Yang alif namanya majais munfasil, yang hamzah namanya mad wajib muttasil. Maka dapat dipahami? Berarti kalau majais itu sama. Kalau mad wajib beda. Kalau majais pakai mushaf Indonesia itu hukumnya mad tabi'i bertemu dengan alif. Tergantung pakai mushaf yang mana. Soalnya Indonesia dan Arab itu beda. Dapat dipahami? Oke, sekian video presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.